Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari materi CSS yang sebelumnya, ini adalah materi kedua tentang layout CSS. Hal yang penting dari sebuah CSS adalah layoutnya. Di sini kita akan sering menggunakan dua tag ini, yaitu div dan span, yang mana div dan span ini sebenarnya tidak memiliki fungsi yang khusus, namun sering digunakan dalam membuat layout web. Tag div dan span ini gunanya untuk mengelompokkan elemen HTML atau memberi style yang spesifik. Nah, antara div span ini memiliki perbedaan yang mendasar. Yang pertama, div ini memiliki sifat blok ya, atau mengambil satu tempat penuh dan dia berdiri sendiri, tidak boleh atau tidak bisa digabung dengan yang lain. Sementara span ini bersifat inline atau dia bisa berada di dalam div. Display block. Display ini cenderung memisahkan diri dengan tag lain, selalu membuat baris baru, dapat diset lebar dan tingginya. Kemudian lebar default akan memenuhi lebar parentnya. Contoh display block ini adalah misalkan H1 sampai H6, kemudian P, HR, div, form, UL, dan lain sebagainya. Yang dikatakan blok ini berarti mengambil satu tempat penuh dari halaman web gitu ya, kecuali nanti kalau kita set lebar dan tingginya. Nah, ini silahkan Anda coba tentang div ini di latihan 5. Tugas tambahan dari latihan 5 ini, silahkan tambahkan style lebar dan tinggi, yaitu 200 dan 100 pixel untuk tag H1. Hasilnya nanti seperti apa. Yang kedua adalah display inline. Display inline tidak membuat baris baru. Lebar dan tinggi tag sama dengan konten yang ada di dalamnya. Lebar dan tinggi tidak bisa diatur karena dia inline. Kemudian margin dan padding hanya mempengaruhi elemen secara horizontal. Nanti kita bahas apa itu margin, apa itu padding ya. Salah satu contoh display inline ada B, kemudian ini untuk bold ya, I untuk garis miring, U atau underline, EM, strong, anchor, span, button, input, label, select, dan lain sebagainya. Yang berarti display inline ini bisa berada di display block ya. Untuk latihan inline ini adalah latihan ke-6, silahkan Anda coba, dan tugas tambahannya silahkan tambahkan style pada H1 itu displaynya none dan hasilnya seperti apa. Ini H1 untuk toko mainan. Kalau Anda tambahkan display none, apa yang terjadi? Ya, silahkan dicoba. CSS unit atau satuan CSS. Di sini CSS memiliki beberapa satuan yang bisa kita manfaatkan untuk mengeset sebuah ukuran dari tag yang kita inginkan. Unit CSS ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah absolut dan yang kedua adalah relatif. Satuan absolut akan selalu memiliki ukuran yang sama apapun ukuran parent atau layarnya. Anda buka di HP ataupun Anda buka di layar, dia akan tetap sama. Digunakan untuk web yang tidak perlu responsif atau untuk web yang sudah fix lebarnya, seperti itu. Satuan absolut di sini antara lain ada pixel atau px, kemudian cm atau cm, mm, mm, dan inci atau in. Yang kedua adalah unit relatif. Biasanya umumnya ini untuk web yang responsif. Web responsif ini sangat berguna untuk website masa sekarang ya, karena kita tidak hanya membuka halaman web itu di layar laptop saja atau layar PC saja. Kita juga sering membuka halaman web itu di HP, yang mana besar layarnya itu pasti berbeda. Nah, dengan menggunakan unit relatif, halaman website kita akan bisa menyesuaikan dengan layar yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai layar yang lebar, dia akan menyesuaikan. Nah,
unit ini yang sering digunakan adalah persen, ukuran relatif untuk parent atau elemen layarnya. Sementara EM digunakan untuk font size-nya. Walaupun begitu, kita akan tetap membutuhkan juga satuan pixel ya. Jadi tidak semuanya harus disetting dengan relatif. Nanti kita coba pembuatan layoutnya menggunakan dua unit ini. Beberapa dimensi yang bisa kita gunakan ada width untuk lebar, height untuk tinggi, kemudian min width untuk mengatur lebar minimum, kemudian min height untuk mengatur tinggi minimum, max width untuk mengatur lebar maksimum, dan max height untuk mengatur tinggi maksimum dari elemen. Selanjutnya ada box model CSS. Nah, tadi kita sudah bahas padding dan margin ya. Jadi di sebuah tag HTML itu akan selalu mendukung ketiga bagian ini. Yang pertama adalah konten. Kemudian di luar konten itu namanya adalah padding. Kemudian di atas padding ada border. Padding ini adalah bagian kosong yang berada di antara konten dan border. Border juga bisa kita set, dan di luar border itu namanya adalah margin. Yang mana margin ini bagian terluar dari sebuah tag dan dia akan bersinggungan dengan margin dari tag yang lain. Di sini salah satu contoh dari sebuah box itu misalkan ada div class box untuk box 1 dan ada box yang kedua. Sementara setting dari sebuah margin dan padding ini sama, ada margin right, left, bottom, dan top. Ini untuk mengatur lebar atau satuan dari masing-masing margin dari 4 sisi ya, atas, bawah, kiri, kanan. Padding juga begitu, border pun juga begitu. Ini contoh dari penggunaan border. Kita bisa setting besar bordernya 10 pixel, warnanya green, bentuknya solid, berarti garis yang tidak terputus. Ini ada terputus, ada dash, double, groove. Ini Anda bisa coba nanti untuk border ini biar tahu seperti apa. Oke, materi terakhir, silahkan Anda buat layout seperti gambar di samping menggunakan CSS. Kemudian di dalam div content, ini div content ya, buatlah 3 buah kotak atau box tadi yang masing-masing terdapat atribut padding, border, dan margin. Dan silahkan Anda setting nilai dari masing-masing dari ketiga box itu yang berbeda-beda agar Anda tahu perbedaannya seperti apa. Sementara untuk warna kemudian ukuran Anda bebas ya, Anda silahkan berkreasi. Contoh pembuatan atau cara pembuatan dari layout menggunakan div ini akan saya buat pada video yang lain. Silahkan Anda cek nanti. Baik, silahkan buka kode editor kalian dan kerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.